Saya rasa memang sunatullahnya begitu. Kali kalau dakwah untuk keluarga sendiri ini macam berat. Jadi kita mesti cari apa namanya lahan dakwah yang lain. Tantangannya berbeda tapi lebih enak daripada tantangannya sama keluarga. Lebih berat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMA TV dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Melki Satria. Tentunya hanya di channel BMA TV, saluran yang cerdas menggerakkan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang tentunya dalam segmen Bincang Mulia dengan dai kita yang berada di pedalaman ya. Dan tentunya dai-dai yang berada di pedalaman ini adalah manusia-manusia yang sangat luar biasa ya, insan-insan yang luar biasa. Karena apa? Karena mereka sudah menginfakkan, mewakafkan diri mereka untuk tetap berada di pedalaman, menebarkan dakwah Islam, menyebarkan syiar tentunya kepada masyarakat-masyarakat yang ada di sana. Dan kehidupan yang ada di sana tentu berbeda jauh dengan apa yang kita rasakan. Mungkin dari pemirsa BEMA TV yang hidup di perkotaan, hidup dengan penuh kenikmatan gitu ya, dengan fasilitas yang lengkap, tapi berbeda jauh dengan apa yang ada di pedalaman. Nah, bagaimana inspirasi mereka bisa, motivasi mereka bisa berada di sana, menetap di sana, hidup di sana, dan juga mengabdi di sana? Kita akan langsung sapa saja dengan Ustadz kita yang ada di Pulau Sebatik ya. Ini tepatnya di daerah Kalimantan. Kita langsung sapa saja. Assalamualaikum Ustadz Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz Amin hari ini? Al- Sehat? Alhamdulillah senantiasa sehat. Alhamdulillah. Ustadz, terakhir kita video call ya Ustadz ya, bukan video call, tapi kita silaturahim itu ketika dulu ada acara live juga, dan kita sedikit ngobrol-ngobrol dengan Ustadz Amin, tapi karena porsinya sedikit Ustadz, nah kita ingin di Bincang Mulia Iya, ini iya, iya. kita ngobrol lebih dalam, ngobrol lebih banyak lagi Ustadz ya. Baik, Ustadz, mudah-mudahan di sana sinyalnya aman ya, karena kita menggunakan media Zoom. Dan Baik, baik. Ustadz, hari Insya ini, Allah. Semoga, eee, semoga. iya, Ustadz, hari ini, sedang ada kegiatan apa Ustadz, di, Pulau Sebatik ini Ustadz? Berada di mana sekarang nih Ustadz nih? Sekarang saya memang di rumah, biasanya di kebun, cuman karena ada kegiatan ini, jadi saya harus menunggu sampai mendekati sholat Jumat karena khutbahnya ada 20 menit dari kampus kita, agak jauh keluar. Oh gitu, khutbah di luar kampus ya Ustadz ya? Khutbah Jumat, Iya, Syah. Hmm. Ustadz. Ustadz, boleh tahu nggak Ustadz, ini sudah berapa lama ini di tempatnya sekarang nih di Pulau Sebatik ya Ustadz ya? Pulau Sebatik, ya, ya. Iya, Pulau Sebatik ini kalau teman-teman lihat di Google itu berada di daerah Kalimantan, Kalimantan ya Ustadz ya? Utara, Kalimantan Utara. Kalimantan Utara, dan ini bisa dibilang berbatasan juga dengan Malaysia ya Ustadz ya? Malaysia Timur. Eh, pas-pas. Kalau dari tempat Ustadz berapa lama Ustadz, ke Kalimantannya ke Malaysianya nih Ustadz? Kalau Malaysianya ini paling 15 menit. 10. 15 menit sudah nyampe negara lain Ustadz ya? Iya, sampai ke negara lain. Artinya dia pelabuhannya sendiri pun sudah masuk tanah Malaysia. Ini Pulau Oh gitu. Sebatik, saya kisahkan sedikit. Satu pulau tapi daratannya dibagi dua. Oke. Jadi daratan separuhnya itu milik Malaysia, daratan separuhnya lagi adalah milik kita, Indonesia. Oke, berarti tidak perlu ini ya Ustadz ya, tidak perlu menyeberang laut, tapi masih satu daratan sudah nyampe ke Malaysia gitu Ustadz ya? Iya, artinya Nah, pelabuhan untuk menyeberang ke kotanya Malaysia, Tawau itu, kita sudah masuk wilayahnya dia sebenarnya. Namun oke oke. banyak banyak dihuni oleh warga kita Indonesia. Iya, ini menarik sih Ustadz. Nah, kalau untuk di Malaysia, apa, kalau untuk di perbatasannya sendiri Ustadz, ada nggak? Ini karena satu daratan Ustadz, jadi ada mungkin rumah warga atau lahan yang sebenarnya ini masih Indonesia tapi orangnya Malaysia, atau sebenarnya ini orang Indonesia tapi tanahnya mencakup Malaysia juga nih Ustadz, Iya, secara iya. teritorial. Itulah uniknya sebatik ini.
Bahkan di pelabuhan itu ada rumah yang dapurnya itu di Malaysia, ruang tamunya itu di Indonesia. Jadi bila dia istirahat, dia makan di negeri seberang, dia mau terima tamu di Indonesia. Itu juga keunikannya Oke. yang sering dikunjungi. Tapi ini beliau warga Indonesia, Ustaz? Atau Malaysia? Iya, warga Indonesia. Artinya walaupun dia warga Indonesia, tapi kebanyakannya ada AC-nya, tanda bahwa dia warga Malaysia. Cuma dia tinggalnya Oke. di Indonesia. Jadi satu orang dua keluarga negaraan. Itu di sini biasa aja itu. Oh gitu. Iya. Jadi setiap hari kerjaannya bolak-balik antar negara ya, Ustaz, ya? Bisa dibilang seperti itu ya, Sekarang Ustaz, nggak ya? boleh masuk. Sekarang nggak boleh masuk karena di sana tertutup sama sekali untuk warga luar, kecuali untuk istilah mereka pendatang haram lah, masih bebas lah itu karena permainan mereka, kita nggak tahu bagaimana ceritanya sampai tembus itu. Tapi untuk mereka yang ada surat-suratnya belum boleh masuk, resmi belum boleh masuk Oke. sampai Berarti sekarang. kalau yang dari luar itu masih harus dijaga ketat, tapi kalau warga di sana sudah bebas saja atau gimana, Ustaz? Ya kalau warga Tawau ya Malaysia ini insya Allah mereka juga sudah mulai bebas, tidak terkurung lagi Oh, seperti kemarin-kemarin. oke oke. Nah, Ustaz, Tapi biasanya kan masuknya yang belum kalau boleh. ya, ini kita belum berbicara tentang bagaimana dakwah di sana, Ustaz, ya. Tapi saya penasaran Iya, sekali nih, Ustaz, mengenai, mata uang, Ustaz. Kan biasanya kalau saya lihat ada iya, di beberapa film yang berbatasan, orang iya, Indonesia, eee, kalau membeli sesuatu pakai ringgit gitu kan, karena iya, memang di iya. sana berdekatan. Nah, ini gimana, Ustaz, di Pulau Sebatik, Ustaz? Kita memang pas di Kecamatan Sebatik Tengah langsung berhadapan dengan Malaysia. Kecenderungan orang pakai uang ringgit itu lebih besar daripada rupiah karena nilai tukarnya lebih mahal. Kalau Oh, kita beli kebutuhan dapur di pasar, dia kata 4.000, bila harganya RM1. Tapi kalau kita bayar RM1, lalu ditukar cuma 34 saja. Kalau oh, kita iya iya belanja di iya. pasar RM1 dia kata, kita bayarnya 4.000 kalau pakai rupiah. Jadi mau pakai ringgit ya mending pakai ringgit saja, lebih mudah, lebih gampang, lebih ringan dirasa. Iya iya. Tapi kalau seandainya di sana ada, kayak berkebun gitu, Ustaz, ya, mau menjual sesuatu di Iya, Malaysia otomatis pakai ringgit ya, Ustaz, ya, ya transaksi jual pakai beli. ringgit Tapi insya kalau Allah. seandainya di daerah yang masih Indonesia tetap pakai ringgit atau gimana, Ustaz? Tapi kebanyakannya masyarakatnya pakai ringgit sebab penghasilan mereka kan dibawa keluar. Yang pakai Oh, rupiah itu gitu. kebanyakan yang pegawai yang gajinya dari negeri kita sendiri ya pastinya pakai rupiah. Kalau yang Oh, penduduk asli yang berkebun itu hasil kebunnya pasti jualnya keluar, jadi kembalinya ke ringgit. oke oke oke. Nah, ada perbedaan jauh nggak, Ustaz, antara yang negara sebelah dengan kita? Karena kalau referensi saya masih berdasarkan film, Ustaz. Jadi ada satu Iya, film iya, iya. yang, oh daerah Malaysianya sudah bagus sekali gitu ya. Sementara yang di Indonesianya masih sangat, Iya, terbelakang iya. gitu, Ustaz. Kalau kalau dulu sepertinya begitu. Orang kata kalau tengok Malaysia ini macam menetes air liur, tengok negeri sendiri menetes air mata sebab memang kecenderungannya orang ke sana daripada di sini. Cuman sekarang kelihatannya Sebatik sudah mulai agak agak diperhatikan, semakin maju. Oh gitu, alhamdulillah ya, sudah bisa mulai Iya, menyeimbangkan. alhamdulillah. Ustaz, Iya, lahir iya. di mana, Ustaz? Saya lahir di Flores, di Flores, NTT? NTT, ya, di Oh, pelosok oke. enggak itu perkampungan betul-betul. Oke, lahir di Pulau, pulau Flores, kecil. keluarga semua di Flores juga, Ustaz, ya? Iya, Oke. Nah, Ustadz semenjak kapan ini sudah mulai keluar dari Flores, Ustadz? Karena ini bisa dibilang ya lumayan jauh juga dari NTT ya, Ustadz ya? iya, lumayan jauh. 5 malam, 4-5 malam lah kapal kapal laut. Oh, oke oke. Nah, ini gimana ceritanya, Ustadz? SD masih di TK mungkin dulu Ah, zaman dulu masih ada TK nggak, Ustadz? zaman Apa saya langsung TK-nya SD? belum ada, Belum ada ya? langsung SD. Iya, iya. Langsung SD. SD di SD mana, Ustadz? lepas di kampung, Oke. terus MTS-nya juga di kampung kelas 1 kelas 2. Begitu ada petugas dai dari Hidayatullah yang berdakwah di sana, kita kemudian tertarik. Jadi belum lagi naik kelas 3 saya tinggalkan.
langsung ikut beliau ke Balikpapan. Itu di kelas SMP? MTS kelas 2. MTS kelas 2? Iya. Oke, MTS kelas 2 ada Dai Hidayatullah ke NTT. Ya ke NTT, Nah, beliau sampaikan dakwah tertarik di sana. untuk ikut dakwah, Iya, baru diajak ke Balikpapan. betul. Nah, kalau keluarga Ustadz sendiri, itu boleh tahu nggak Ustadz, di tahun berapa nih SMP-nya? Masih ingat nggak Ustadz? Kalau di Gunung Tembaknya saya masuk tahun 90 insya Allah. Tahun 1990? Iya 1990 bulan Oh, Agustus. oke. Oke. Nah, itu saya baru lahir itu Ustadz. Ustadz Oh, masih SMP. Nah, iya. Ustadz, dari keluarga sendiri gimana Ustadz? Apakah memang sudah mengenal Hidayatullah sebelumnya atau baru kenal ketika ada dai itu Ustadz? Iya, kalau Hidayatullah secara umum memang belum dikenal. Yang dari kecil lagi memang ada keinginan ke pesantren, cuma pesantren yang mana belum ditahu. Nah, Oh, pas gitu. datang orang Hidayatullah, itulah beliau juga mau bawa kelompok kami, grup kami ada 11 orang, kami ikutlah sama beliau itu diantar sampai ke Balikpapan. Oke. MTS, dalam artian MTS berarti ini ya Ustadz ya, bukan pondok pesantren ya Ustadz ya? Atau pondok Iya, pesantren? bukan. Oh gitu. NTS swasta tapi di luar di kampung. Oke. Nah, Ustadz, masa kecil ada kenangan nggak Ustadz yang dulu masih diingat-ingat zaman-zaman SD dulu seperti apa Ustadz? Kalau zaman SD ini karena kami ini orang pinggir laut, jadi kecenderungannya pengalaman lebih banyak di laut, lebih banyak memancing, memukat, ikut orang tua pas di Oke. pinggir laut. Berarti sudah familiar ya Ustadz ya? Nangkap ikan di lautan sudah bisa Ustadz ya? Sudah terlatih? Iya, sudah terlatih. Insya Allah. Oke. Berarti Ustadz SD, MTS itu masih di Flores, lalu Iya. masuk ke ada dai yang datang, diajaklah ke Mm-mm. Balikpapan Ustadz ya? Memang waktu Iya. dulu kecil ada cita-cita jadi dai Ustadz? Wah saya besarnya nanti mau jadi dai atau cita-citanya seperti anak-anak kecil pada umumnya Ustadz? Pengen jadi dokter, pilot, atau apa Ustadz? Kalau cita-cita kami orang kampung ini, kayaknya kalau bahasa dai itu belum familiar. Yang kami mau yang penting sekolahnya di pesantren, bisa pandai bahasa Arab, nah itu sudah cukup. Keinginan kita kecil waktu itu begitu, Oke. masuk pesantren. Nah, gitu. Jadi belum ada cita-cita yang muluk-muluk ya Ustadz ya? Iya, Yang nggak ada penting yang belajar istimewa. belajar bahasa Arab sudah ya Nah, lumayan lah gitu ya Ustadz ya? lumayan gitu. Oke. Nah, ketika di Balikpapan ini bagaimana Ustadz? Melanjutkan MTS lagi atau seperti apa? Iya, karena saya waktu itu kelas 2 belum naik ke kelas 3 saya ikut ada juga pendaftaran itu, ada juga tesnya, saya diterimanya di Alia sebenarnya waktu itu. Lulusnya di Alia tapi karena ijazahnya belum ada jadi saya menetap bertahan di MTS kelas 3. Mhm. Nah, belajar di ini kan suasananya pasti beda Ustadz ya, antara Iya, iya. yang di Flores sama di Balikpapan gitu ya. Balikpapan. Iya, Dari iya, sisi betul. bahasa beda jauh nggak Ustadz? Iya, kalau bahasa jauh sekali bedanya. Bahasanya orang Kalimantan dengan orang NTT, bahasa Indonesia sekalipun tetap tetap ada dialek yang berbeda jauh. Oke. Nah, apa yang membedakan Ustadz dari masa-masa MTS yang masih di kampung sama lanjut ke Balikpapan, di pesantren di Balikpapan Iya. Ustadz? Yang beda yang paling menonjol itu karena kalau kita di luar sekolah, betul-betul sekolah, betul-betul kita belajar sesuai dengan jadwalnya. Kalau di Balikpapan ketika itu karena masih membangun, jadi memang lebih banyak di lapangannya ketimbang di sekolahnya. Artinya sekolah pun ada jadwal sekalipun kalau ada panggilan kerja di lapangan, kecenderungan kita mending ke lapangan rasanya. Karena kondisinya memang belum memungkinkan kita untuk serius belajar ketika Oke. itu. Di Balikpapan di mananya Ustadz? Ininya belajarnya, pondok pesantrennya? Di Gunung Tembak, di Gunung Tembak. Oh, di Gunung Tembak. Oh, kalau sekarang sudah sangat besar sekali ya Ustadz ya, Iya, sekarang pesantrennya sudah ya. istimewa sekali, luar biasa. Zaman kami dulu nggak ada begitu-begitu semua itu.
Nah, berarti dulu istilahnya pesantren Gunung Tembak ini, Hidayatullah yang di Gunung Tembak ini masih merintis ya Ustadz ya. Iya, Jadi masih berat. santri-santrinya selain belajar juga bantu-bantu bersih-bersih di pesantren, ngebangun Iya, pesantren gitu ya. tapi kayaknya lebih banyak bersih-bersihnya karena ada doktrin ketika kita waktu masih sekolah itu Pak Guru kita kata kalau you mau belajar jangan di sini. Oh gitulah bahasanya Pak Guru dulu. Kalau kau mau belajar ya jangan di sini bukan tempat untuk belajar. Kalau kau dapat ilmu pasti kau tak dapat. Cari di tempat lain. Itu doktrinnya waktu itu begitu. Oh gitu. Terus gimana Zat? Kalau di tahun 90 belajar di pesantren Gunung Tembak, ini boleh digambarkan nggak Ustadz? Masih ingat nggak? Aktivitasnya apa aja Ustadz di sana Ustadz? Aktivitasnya itu ya karena kita waktu itu kalau masih awal-awal kan cepat sekali itu waktu sholatnya itu adhannya itu balik-balik adzan lagi balik-balik adzan lagi jadi keluhan kita pertama ini pondok kok sholat aja kerjanya itu gak ada yang lain gitu awal itu. Ya selepas itu ya kita mau tak mau karena sudah di dalam tinggal kita ikuti seluruh kegiatannya tapi prinsipnya kita lebih banyak kerjanya daripada belajarnya. Apa nih Ustadz? Aktivitas bangun pagi jam berapa gitu Ustadz? Kalau kami dulu itu karena ibadah itu macam digalakkan sekali. Di malam tengah malam sudah masing-masing kelas itu biasanya jamaah sendiri-sendiri karena dulu itu ada banyak payung-payung, banyak apa namanya ada di jalan-jalan yang dibikin atap-atap banyak itu. Itu kami biasa malam sholat masing-masing kelas, sholat malamnya. Oh, okay. Kemudian lanjut subuh, lepas subuh itu sebelum sarapan harus kerja dulu. Sama ada pungut sampah atau apa begitu, merintis dulu sebelum sarapan. Nah, lepas sarapan baru masuk sekolah sebagaimana biasa walaupun sekolahnya tidak tentu arah. Sudah ada bangunan gitu Ustaz yang ini kelas ini. Iya, ada. Waktu itu ada. Semuanya sudah kemarin acara Silatnas kelihatannya tidak ada semua bangunannya habis. Oke. Nah, sekolah, tempat asrama, tempat kami mandi, tidak ada semua sudah. Nah ini zaman dulu sudah ada kayak penjurusan gitu nggak Ustaz? Kan SMA nih, ada IPA, ada IPS. Nah kalau di sana bagaimana? Udah ada pelajaran umumnya? Macam ada ujian akhirnya ada itu, ada ditentukan jurusannya itu ujian akhirnya. Tapi kalau di sekolah begitu saja. Biasanya karena nanti belajar serius itu kalau ujian akhir. Gitu. Nah, itu seluruh aktivitas lapangan berhenti. Bola kah, kerja kah itu tidak ada. Tinggalnya di dalam kelas, siang malam di dalam kelas belajar saja untuk persiapan ujian. Oke, berarti pelajaran agama juga ada, pelajaran yang umum juga ada Ustadz ya? Umum juga ada, iya. Umum juga ada. Nah, zaman dulu pesantrennya gimana Ustadz? Apakah kalau saya nggak tahu ya kondisi pesantren sekarang bagaimana? Kalau dulu saya di pesantren juga gitu, masih ada yang sistemnya, kalau terlambat datang ke masjid ada hukumannya gitu kan, entah dipukul atau diapain gitu. Nah, kalau dengar-dengar sih kalau zaman dulu tuh di pesantren saya lebih dari itu gitu kan Ustaz. Nah, di Gunung Tembak nih gimana Ustaz? Kalau seandainya ada yang melanggar peraturan gitu Ustaz? Atau yang ada yang telat gitu? Kalau zaman itu dipukul, kayaknya saya sendiri belum pernah merasa untuk dipukul, kecuali kalau mau apel bendera pagi-pagi nggak pakai sepatu diinjak, itu saja yang saya rasa. Karena saya jarang pakai sepatu lebih di sekolah. Pak Guru saya Pak Muhammad Dong sekarang yang di Jakarta itu. Tapi kalau hukuman yang lain macam saya belum pernah rasa. Pasal masbuk saja kita ketika itu malu sekali. Itu untuk masbuk sebab jadi pasang mata itu bisa melihat kita, gimana kita bisa masbuk kalau orang nengok semua ke belakang. Iya. Jadi masbuk aja itu sudah malu. Tetap saja ada santri yang memang agak ngeyel ya, itu biasa saja. Tapi adabnya yang lebih dijaga ya Ustaz ya. Maksudnya ketika kita melanggar ya kita malu sendiri ya Ustaz ya. Iya, malu sendiri. Tapi kalau melanggar kita nggak sekolah itu biasa, tapi kalau melanggar nggak kerja bakti sama-sama, itu malunya sama kawan itu luar biasa. Tapi kalau nggak sekolah biasa aja, nggak terlalu dipeduli kalau nggak sekolah. Ada berapa orang dulu saat pertama masuk ke sana? Sekolahnya sudah ada MTS sudah ada kan?
SMA sudah ada berapa Ya, Ustaz murid-murid yang di sana tuh? SMA-nya baru kelas 1 saya waktu itu. SMA-nya baru kelas 1, saya di kelas 3. Cuman saya 2 tahun di kelas 3. Kelas saya itu kalau nggak salah 25 orang. Hmm, Termasuk Pak Kepala Ketua SDI, Ustadz Arfan itu teman kawan kelas saya. oke. Nah, kalau untuk ini santrinya Ikhwan dan Akhwat semua Ustaz atau ada cuma Ikhwan aja? Iya, putra putri dari SD sampai alia, putra putri. Oke. Oke. Jadi ya zaman dulu sepertinya sudah akan berkembang dan semakin besar ya Ustaz ya pesantrennya ya. Iya, kalau dari ceramahnya almarhum ya begitu kelihatannya. Berarti masih ini Ustaz ya dengan almarhum Oh maksudnya masih. masih sempat diajar sama beliau dulu itu ya. Oh, kalau diajar enggak, Oh kalau diajar enggak. enggak, karena beliau kalau ceramah-ceramah itu sering. Ya, kalau mengajar beliau enggak, karena banyak guru yang di bawahnya beliau. Enggak pernah diajar Oke. langsung di kelas. Enggak. Oke, baik. Nah, Ustadz, ini MTS kelas 3 masuk ke sana sampai dengan MA ya. Lulus, setelah lulus dari itu kemana Ustadz perjalanannya Ustadz? Apa masih di pondok Iya, juga? sampai alia. Iya, dari Pondok sampai sekarang. Penugasan saya pertama di Samarinda. Selepas tamat alia, sempat setahun di kampus Gunung Tembak menunggu penugasan itu. SK saya pertama ditugaskan di Samarinda, kampus terdekat dengan Gunung Oh, Tembak. keluar dari Balikpapan, maksudnya keluar dari Gunung Tembak? Iya, langsung masuk Samarinda. Langsung masuk ke Samarinda. Nah, dari Iya, Samarinda cabang. aktivitasnya apa nih Ustadz ketika penugasan itu? Saya pertama ketua PPAS, Apa itu Ustadz? Panti Asuhan, pendidikan anak soleh. Oh, Waktu itu PPAS, pendidikan anak soleh. Saya nggak tahu sekarang istilahnya apa lagi. Panti asuhan. oke. Bagian keasramaan. Jadi saya ya, keasramanya. Oke. Pengabdian di Samarinda, setelah itu perjalanan kemana Ustaz? Ditugaskan kemana lagi? Di Samarinda 10 tahun. Setelah itu ke sini. Oh, oke. Nggak Penugasan di ada lagi Samarinda itu cabang yang lain di selain itu. panti itu ya, PPAS itu 10 tahun. Iya, iya. Oke. 10 tahun. Baru ditugaskan ke Pulau Sebatik. Pulau Sebatik ya. Kemarin Pulau Nah, Sebatik ini sebenarnya bukan penugasan. Ada huru hara sedikit lah, maka cari tempat sendiri untuk biasa telah iya, ada iya, huru iya. hara. Nah, Makanya cari Ustaz, tempat. kan dari Flores ke Balikpapan, dari Balikpapan ke Sebatik. Ini Ustadz kan 3 daerah yang lumayan cukup jauh ya, bisa dibilang cukup Iya, jauh. iya. Dan kenapa nggak balik lagi ke Flores Ustadz, malah ke Sebatik ini? Maksudnya kalau ke Mungkin Flores kan mungkin kita bisa sudah. membangun di daerah kita Iya, sendiri gitu iya. Ustadz. Saya rasa memang sunatullahnya begitu. Kali kalau dakwah untuk keluarga sendiri ini macam berat. Jadi harus cari tantangan yang lain. Karena kalau sama keluarga sendiri kan sama isi-isinya ditahu sudah, ini siapa sudah dia tahu. Jadi kita mesti cari apa namanya lahan dakwah yang lain. Tantangannya berbeda tapi lebih enak daripada tantangannya sama keluarga. Lebih berat. Oke. Nah, tapi masih kalau pulang kampung masih ke Flores atau ya sudah Iya, menetap selamanya di sini Ustadz? Enggak. tetap pulang kampung. Kampungnya di Flores karena ada orang tua masih ada. Saudara juga masih ada di sana. Oke. Masih masih kenal nggak Ustaz dengan teman-teman yang zaman-zaman SD dulu Ustaz di kampung? Apa sudah pada keluar Masih semua Ustaz? banyak yang di kampung juga banyak yang melanjutkan tugas melaut, mereka banyak, yang di luar juga banyak, tapi banyak saya lihat kawan-kawan yang seangkatan saya di kampung. Oke. Komunikasi lancar alhamdulillah. Alhamdulillah. Apalagi sekarang dengan ya sudah lumayan canggih ya Ustaz ya, teknologi sudah bisa video call dengan orang-orang di kampung Iya. ya Ustaz ya. Iya, iya, ada grup-grupnya semua kan, jadi komunikasinya lancar. Oke.
Ustadz, sekarang di Pulau Sebatik berarti sudah berapa lama nih Ustadz? Dari Pulau awal ke Sebatik sana? ini saya 2009 sampai sekarang. Dari 2009 sampai dengan Awal 2021 ya? 2009. Oke. Iya. Cukup lama nih Ustadz di sana Ustadz ya? Nah, Sebenarnya belum lama saya rasanya karena waktu saya masuk di sini petugasnya baru satu dan waktu itu orang enggan ke tempat ini. Memang begitu saya taaruf pertama sampai, saya berharap nisan saya di sini. hmm. Ini Ustadz boleh cerita nggak Ustadz, kenapa bisa berada di Pulau Sebatik ini? Mungkin sedikit cerita singkat lah Ustadz ya. Iya, iya. Kalau waktu itu kecenderungan saya memang mau cari Hidayatullah yang paling sepi, yang paling jauh untuk wilayah Kalimantan Timur. Tetap Jadi di Kalimantan Timur, tapi wilayah yang paling jauh, sepi, yang nggak ada, belum ada petugas banyak, belum ada santrinya. Pokoknya yang tenang-tenang begitu. nggak Informasi ada ada. ini keinginan untuk saya pergi ke kota sajalah gitu ya, pesantren yang sudah mapan di kota gitu Ustadz. Kalau Samarinda waktu itu cukup matang dan cukup mapan. Tapi kecenderungan saya kurang tertarik di situ. Apa namanya? Perlombaannya udah berbeda. Oh, okay. Jadi kalau di desa ini kita lihat yang ikhlas, yang senyum ikhlasnya itu orang desa ini. Okay. Ketawa ikhlas ya ikhlasnya orang desa, pergaulan yang tulus ya orang kampung-kampung itu. Dan kita nikmati itu insyaallah. Maka saya berharap saya bisa mati di sini, di tempat ini. Oke, baik. Ustadz, boleh tahu nggak Ustadz tanggapan, ini sedikit ke hal pribadi ya Ustadz ya. Bagaimana tanggapan dari keluarga mungkin Ustadz, mungkin istri atau apa gitu yang kan Ustadz berpindah-pindah bukannya malah ke kota dari yang sebelumnya tempatnya sudah lumayan mapan malah pindah ke daerah yang terpencil gitu Ustadz. Tanggapannya seperti apa sih Ustadz? Kalau saya kemarin istri saya ini mohon maaf sudah meninggal ini 4 tahun yang lalu. Dia memang bukan santri orang luar. Jadi sebelum saya ambil itu saya jelaskan dulu kondisi pesantren itu bagaimana, tempat saya tinggal itu kayak apa, posisi saya yang begini akan kemana-mana, itu bagaimana tanggapannya dia. Kalau dia karena dia orang luar, dia komunikasikan dulu dengan orang tuanya, kalau memang setuju ya saya pulang ambil dia bawa ke sini. Dan alhamdulillah dia setuju dan dia siap menemani saya dan sampai akhir hayatnya dia. Oke. Berarti ya alhamdulillah dari istri juga setuju ya Ustadz ya? Iya, alhamdulillah. Setuju. Motivasinya apa sih Ustadz? Kenapa bisa maksudnya ini kan bukan keputusan yang mudah sebenarnya Ustadz ya? Apalagi dengan sesuatu yang tidak pasti gitu Ustadz. Rahasianya apa Ustadz? Bisa bisa meyakinkan istri dan juga keluarga yang di kampung nih Ustadz. Iya. Gimana motivasinya? Saya waktu di Samarinda awal mengajar itu gaji saya 15.000 dan biasa-biasa saja di zaman itu. Kemudian di Balikpapan itu kan motivasi yang diberikan oleh As-Sabiqunal Awwalun kalau ada acara-acara datang. Itu kita kalau dibilang dijual sudah ini diri, ya mungkin seperti itu. Karena diri ini sepertinya sudah terjual, jadi apapun yang terjadi di lembaga ini kita tinggal ikuti saja, kita ikhlaskan saja untuk berdamai dengan keadaan itu. Kalau kita memaksakan kehendak kita, apa yang kita suka, apa yang kita senang, yang kemudian kesenangan itu sifatnya juga semu saja, sepertinya ada kesia-siaan. Kayaknya memang berlomba ini saya pribadi menikmati sekali, walaupun kondisinya macam manapun, insya Allah dinikmati sekali karena barangkali ada bekas-bekas doa-doa para asatid di ketika itu, karena kondisi awal itu kan serba doktrin, pemahaman itu belum, ilmu itu belum masuk. Jadi ikhlas mengikuti
jalan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya Ustaz ya. Jadi Iya, ya insya Allah. nikmati saja dan ketika kita ikhlas ya semua bisa berjalan dengan baik gitu Ustaz ya, Dengan mudah, iya, alhamdulillah dengan dengan mudah. mudah. Oke, baik Ustaz. Nah, dengan orang-orang yang ada di kampung gimana Ustaz? Ada nggak? Udah balik aja lah ke Flores gitu kan. Ngapain jauh-jauh dari Flores gitu Ustaz? Ada nggak Ustaz yang ini Kalau itu ngomongin di gitu Ustaz? awal-awal masih sekolah. Ya, kalau ngomongin begitu itu awal-awal saja waktu masih sekolah, waktu awal-awal datang. Setelah itu sudah nggak ada lagi bahasa-bahasa begitu. Karena di kampung saya yang masuk Hidayatullah ini tidak sedikit, banyak sekali. Oh. Hmm. Kalau orang tua Yang satu sendiri kampung. awal melepas Ustadz belajar ke Balikpapan gimana Ustadz? Ya sudah, Ya, anaknya ya, dibebaskan Ustadz. iya, awalnya ini yang agak berat memang. Itu saja yang awal yang berat. Tapi karena keputusannya itu dari saya sendiri, jadi mereka melarang pun kayaknya tidak sanggup. Yang penting anaknya ini ya Uh, berpendidikan gitu ya. iya, Ada memang keinginan karena kemauan belajar. sendiri. Hmm. Nah, zaman dulu Ustadz ketika sekolah di Balikpapan ini gimana Ustadz? Maksudnya Ustadz biaya sendiri atau memang dari pesantrennya gratis gitu Ustadz? Iya. Seingat saya selama saya sekolah ini sepeser pun harus saya bayar sampai selesai. Saya juga nggak tahu komunikasinya macam mana antara pengurus yang datang antar kami dengan pengurus Hidayatullah waktu itu. Saya nggak paham. Yang jelas selama saya sekolah sampai selesai sepeser pun tidak ada saya bayar. Malah malah lembaga yang kemudian banyak memberi. Masya Allah. Ya, Iya, iya, mungkin iya. waktunya kita kita membalas semua itu barangkali. Iya, iya, iya. Nah, Ustadz, Walaupun ini luar biasa sekali, Ustadz. Maksudnya dengan perjalanan Ustadz dari Flores ke Balikpapan, Samarinda, dan sekarang ke Pulau Sebatik nih, Ustadz ya. Dan ini berbatasan juga dengan negara sebelah nih di iya, Malaysia ya, Ustadz ya. Nah, Ustadz dari sekarang ini kan sudah di Hidayatullah sudah ada BMH ya, Ustadz ya. Sudah lama malahan ya, Ustadz iya, ya. iya. Nah, ada nggak sinergi-sinergi yang sering dilakukan oleh BMH dengan Ustadz yang berada di pondok ini, Ustadz? Iya. Kalau BMH ini untuk di Sebatik cukup cukup terkenal, cukup dikenal. Karena banyak kemarin itu kepala BMH perwakilan saja. Hmm. Kalau yang wilayah itu Pak Elong, Pak Lukman, sekarang pindah ke Medan. Itu beliau sering melakukan kegiatan di sini. Oke, Kurban setiap tahun beliau pasti ada di sini. oke, Kalau korban. sekarang kita kerjasamanya dengan Nunukan. Juga setiap bulan ada beras ke sini. Alhamdulillah. Untuk para santri ya, Ustadz ya? Jadi itu untuk warganya, santrinya. Kalau ada lebihnya, kan ada jadwal yang kami di sini, Pak. Ada 1 bulan itu untuk di dalam saja, bulan berikutnya itu untuk di luar semua. Oh gitu. Oke, oke. Berarti bantuannya kayak beras itu bukan cuma untuk santri aja, Ustadz ya? Untuk warga-warga Iya, juga ya? untuk warga, santri dan warga. Oke. Nah sekarang nih di pesantren apa Ustadz tinggalnya? Di pondok apa Ustadz? Ini Hidayatullah ini, santri Hidayatullah. Hidayatullah, kalau orang mau mencari pesantren ini namanya pesantren Hidayatullah Sebatik atau apa? Haji Kuning. Ya, Haji Kuning. Haji Kuning. Tingkatannya sudah ada apa saja Ustaz di sana Ustaz? Baru SD, baru TK. TK ya? Iya, karena SD, SMP, SMA satu atap ini dekat sekali nih. Berapa meter SMP, saja ini. SD, SMP, SMA-nya punya pesantren juga atau dari luar? Bukan, yang umum. Satu atap. Oh Itu yang dekat umum. sekali dengan kita. Jadi tidak sempat kita, tidak bisa kita buka. Belum Oke, kita oke, buka. oke. Ya, dan saat ini masih mengajar di sana. Berapa orang Ustaz muridnya Ustaz? Muridnya ini yang ada di sini cuma TK saja, sampai SD beberapa orang. Jadi program karena SMP, begitu dia tamat SD di sini, kita bawa ke Nunukan untuk sekolahnya di sana. Oke. Kalau Ustaz, sekolah sini, iya, iya, iya. Ustaz, selama selama berada di Pulau Sebatik mungkin ada yang bisa di-share Ustaz ke pemirsa BMA TV terkait mungkin pengalaman-pengalaman dakwah di sana pertama sampai di sana apakah mungkin ada penolakan atau
ketidaknyamanan gitu Ustaz? Boleh cerita Ustaz? Baik. Saya alhamdulillah 10 tahun lebih sudah di sini. Saya rasakan tantangan yang berat itu kayaknya belum ada. Penolakan yang nyata dari warga di sini kayaknya belum ada. Justru secara pribadi saya merasa beberapa orang tua yang kemudian terlihat seperti agak angker, saya malah berteman baik sekali. Kalau biasanya nanti ada masalah itu kalau ada kegiatan-kegiatan yang oleh kita mau lakukan juga susah, tidak melakukan juga berbenturan, nah itu nanti biasanya bermasalah. Tapi setelah berjalan dengan waktu, mereka juga paham dengan kita pun paham dengan mereka, insya Allah sama-sama bersinergi. Ya, kita dengan kita, dia dengan dia, sudah tidak ada masalah. Jadi tantangan yang berat itu kayaknya belum ada saya dapat di sini. Semuanya fine-fine saja, baik-baik saja, tidak ada masalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Ustaz. Ya, Ustaz juga butuh siap-siap. Ustaz, mungkin terakhir Ustaz, ada yang mau disampaikan ke pemirsa BMH TV? Mungkin sedikit pesan-pesan atau nasihat untuk kita semua, Ustaz? Ya, baik. Masya Allah, pesan apa ini yang saya mau sampaikan ini? Ya, karena kan Ustadz kan saat ini bisa dibilang berada cukup jauh gitu ya, apalagi dari pusat kota ya Ustadz ya. Mungkin ada sedikit inspirasi lah Ustadz ya untuk pemirsa BMH TV. Baik. Pesan saya tentunya untuk saya juga dan seluruh pemirsa BMH Televisi, BMH TV. Bahwasanya ya hidup ini kan sebentar sekali. Terus kalau hidup yang sebentar itu tiba-tiba kita diambil sama Tuhan, apa kira-kira yang boleh kita bawa? Apa yang boleh kita banggakan di hadapan Allah? Kalau kita habiskan saja untuk mengurus dunia ini, tiba-tiba kita diangkat dan tidak ada kita punya persiapan sama sekali, sementara keabadian itu bukan di sini, maka penyesalanlah itu yang abadi. Oleh karenanya sudah waktunya, sudah saatnya untuk kita sadar diri, memberikan yang terbaik untuk kita secara pribadi, untuk persiapan kita ke akhirat. Semoga sama-sama kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saja barangkali. Amin. Baik Ustadz, amin. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya juga, kesempatannya kita bisa ngobrol-ngobrol. Saya juga aktif ini melihat story Ustadz yang aktivitas-aktivitas di sana Ustadz, di WhatsApp. Ya, ini luar biasa. Tetap semangat Ustadz di sana. Dan juga semoga apa yang Ustadz lakukan di sana bisa bermanfaat untuk warga sekitar, bisa memberikan inspirasi juga Ustadz untuk pemirsa BMH TV yang ada di sini. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi Ustadz ya. Insya Allah kita silaturahim lagi, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bincang-bincangkan kali ini. Ini dia Ustadz Amin yang saya biasanya menyebut beliau Ustadz Amin Pulau Sebatik ini. Karena identik sekali dengan daerahnya yang luar biasa, terluar ya, berbatasan dengan negara bagian kita, tetangga kita ya. Ya, Ustadz, mudah-mudahan pemirsa BMH TV bisa melihat atau bisa mengambil hikmahnya dari obrolan kita, dan juga jangan lupa video ini di-share ke rekan-rekan kita, ke jaringan kita melalui grup WhatsApp atau di sosial media. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa mengambil inspirasi bagaimana Ustadz Amin berjuang pergi, maksudnya berpindah ya dari tempat lahirnya di Flores, lalu pindah menuntut ilmu ke Balikpapan, lalu saat ini berada di Pulau Sebatik, dan merelakan, mengikhlaskan diri beliau, keluarga beliau juga untuk berada di pedalaman untuk membina masyarakat yang ada di sana. Tentunya hal ini juga dilakukan bersama BMH, memberikan sedikit ya rezeki kepada warga yang ada di sana, ke anak-anak kita juga. Dan sinergi ini mudah-mudahan bisa tetap berjalan. Kurban juga kita juga menurunkan hewan kurban juga ke Pulau Ustadz ya Ustadz ya, di Pulau Sebatik ini. Dan alhamdulillah bisa bermanfaat juga untuk warga yang ada di sana. Baik Ustadz, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan bisa bersilaturahim kembali
Ya, kita Insya tetap Allah. komunikasi melalui WhatsApp, Ustaz. Terima kasih Baik. banyak, dan juga pemirsa BMH TV jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe channel BMH TV. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang juga tentunya dengan dukungan pemirsa sekalian dan juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saya Melki Satria dan juga Ustadz Amin pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.